Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni rahmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metode tafsir Bapak Abdul Ghafur Habibullah Ta'ala wa ahlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau beserta keluarganya dan serta rekan-rekan yang saya hormati. Kembali lagi bersama saya Irfan Maulana. Sekarang kita akan membahas tentang atau review skripsi tentang tafsir Muqarran lagi, yaitu perbandingan antara tafsir-tafsir. Yang mana yang akan kita review sekarang adalah salah satu dari alumni UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Usuluddin, yang berjudul tentang proses penciptaan dalam 6 masa atau 6 hari ya. Studi komparatif tafsir Al-Manar dengan tafsir Al-Jawahir fi tafsir Al-Quran Al-Karim. Ya, dari judulnya atau topiknya ini cukup menarik ya dibahas karena lafaz sittati ayyam masih membutuhkan penjelasan yang lebih ya. Terutama dari berbagai kitab tafsir yang memiliki metode dan corak penafsiran yang berbeda. Nah, seperti contohnya di penulisan ini yaitu menggunakan tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Quran Al-Karim atau Al-Jawahir ya, tafsir Jawahir ya. Yang muncul sebagai respon. Kemudian munculnya diskusi atau diskursus modern yang mengiringi pesatnya kemajuan ya. Sekarang ini kemajuan iptek ya sudah sangat maju dengan sangat pesat. Apalagi teman-teman yang dari bidang iptek ini dan teknologi umum suka mengait-ngaitkan antara iptek dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian latar belakangnya latar belakang penulisan skripsi ini ya, setelah kemajuan iptek yang sangat pesat, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan sehingga apa sih sebenarnya maksud dari 6 masa itu apa sebenarnya ya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik perhatian ya banyak kalangan orang. Alam semesta dan segala isinya, bagaimana sistem kerjanya itu gimana ya. Banyak sekali yang dibahas di skripsi ini. Nah, langsung aja kita membahas tentang dalamannya atau penulisannya, yang mana penulisannya atau penelitiannya ini menggunakan library research. Jenis datanya sudah dipakai yaitu dan data sekunder maupun data primernya sudah ada, yaitu data primernya itu tafsir Al-Manar dan Jawahir yaitu tafsir Al-Quran. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis ya. Dan teknik penulisannya sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi UIN Syarif Hidayatullah
penulisan karya ilmiah. Kemudian apa sih kelebihan-kelebihannya? Ada beberapa kelebihan dari skripsi ini. Pertama, topik yang menarik. Topik yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengaitkan antara iptek dan ilmu yang ada di iptek dan apa yang terjadi dalam Al-Quran. Ya, itu sudah sangat menarik bagi kita membaca itu. Wah, menarik sekali ini. Kemudian topik tentang proses penciptaan alam dalam 6 masa merupakan topik yang menarik untuk dikaji juga, terutama di era modern ini. Kemudian metode penelitian yang tepat, kemudian analisis yang tajam dan kritis. Penulis skripsi ini berani atau dapat menyampaikan analisis dan kritiknya sangat tajam, yang mana dapat menunjukkan perbedaan dari dua segi, yaitu dari Al-Manar seperti apa dan dari Jawahir fi Tafsiril Quran seperti apa, secara jelas dan gamblang. Kemudian kesimpulan yang komparatif dan relevan dengan data penelitian. Tapi ada kelebihan juga ada kekurangan ya teman-teman. Pertama, kekurangannya pembahasannya terlalu umum ya, tidak didetail secara mendalam seperti itu. Hanya membahas yang proses penciptaan alam saja ya dalam 6 masa. Penulis tidak membahas secara spesifik tentang masing-masing masa penciptaan tersebut. Hari pertama itu apa, hari kedua itu apa, masa pertama, masa kedua, begitu seterusnya. Kemudian pembahasan yang kurang mendalam tentang ilmu pengetahuan ya. Sayang sekali di sini ini tidak dibahas secara mendalam tentang ilmu pengetahuannya. Hanya dibahas tentang 6 masa itu saja. Namun pembahasan hal ini menyebabkan analisis yang dihasilkan menjadi kurang komprehensif. Sayangnya itu ya teman-teman. Ipteknya kurang dibahas secara mendalam. Kemudian kesimpulannya masih kurang mendalam lagi. Maksudnya cuman hanya diberitahukan atau disimpulkan hanya perbedaannya saja, tapi tidak persamaannya. Secara keseluruhan skripsi ini sudah bagus, sangat menarik, dapat dikatakan sangat berkualitas dan layak untuk dibaca. Dengan menggunakan metodologi yang tepat, ya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelasnya mohon maaf, ada salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.